Hola amigos parantos, Kumah Damangos balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan alur sebuah anime kocak berjudul Muscle. Muscle ini bercerita tentang pemuda OP yang punya kekuatan fisik luar biasa yang ia dapatkan dari melatih ototnya. Yang padahal hampir semua orang di dunianya lebih memilih untuk melatih sihir mereka. Bagaimanakah keseruannya? Apakah kekuatan otot bisa mengalahkan kekuatan sihir? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Bercerita tentang sebuah dunia yang dipenuhi sihir hingga makhluk-makhluk mitologi seperti naga, di mana hampir semua penduduknya bisa menggunakan sihir kecuali seorang pemuda bernama Mas Burndead yang lebih memilih melatih ototnya daripada mempelajari sihir itu sendiri. Scene lalu berpindah pada pria tua bernama Regro Burndead yang gak lain adalah ayah dari si Mes tadi, walau ia ini hanyalah ayah angkat dari anak tersebut. Nggak lama, Mes yang selesai berlatih datang, di mana saking kuat tenaganya, Mes sampai nggak sengaja merusak pintu rumahnya. Hingga di sini akhirnya terbongkar jika Mes ini emang nggak bisa menggunakan sihir. Maka dari itu Regro yang meminta anak itu untuk melatih ototnya aja. Setelahnya Regro berpamitan karena ada urusan di kota dan meminta Mes menjaga rumah karena emang si Mes dilarang ayahnya itu untuk pergi ke tempat ramai. Walau setelah Regro pergi, Mes yang bandel diam-diam pergi ke kota juga untuk membeli kue sus kesukaannya. Kocaknya setelah sampai di toko kue, Mes yang terlalu kuat nggak sengaja membengkokkan uang koin yang ia bawa dalam genggaman tangannya, membuat si tukang kue auto melongo guys. Melihat itu, dengan cepat Mes pun mengembalikan bentuk koinnya ke bentuk semula hanya dengan tangan kosong aja, yang membuat si pedagang jadi semakin heboh. Tutup kepala Mes lalu nggak sengaja tertiup angin, membuat semua mata para penduduk mengarah kepadanya karena mereka terkejut di wajah Mes nggak ada tanda hitam yang menandakan jika ia nggak bisa menggunakan sihir. Mes pun lalu berniat pulang, namun ia malah nggak sengaja menabrak seorang polisi yang sialnya kue si Mes mengotori seragam polisi tersebut. Konyolnya, Mes yang berniat bertanggung jawab untuk mencuci seragam pria itu malah nggak sengaja merobek seragamnya saking kuatnya tenaga si Mes. Nggak lama datang polisi senior bernama Brad yang menganggap seseorang yang nggak punya tanda sihir di wajahnya merupakan sebuah kejahatan. Beruntung Regro cepat datang dan langsung membawa Mes kabur dari sana, walau sial Brad lalu melepaskan sebuah sihir untuk membuntuti kedua orang itu. Mes pun auto dimarahi Regro karena udah nggak mendengarkan nasihatnya, dan dari sini kita akhirnya tahu alasan Regro melarang Mes ke kota karena ia nggak mau keberadaan Mes yang nggak bisa menggunakan sihir diketahui oleh orang lain. Karena itu Mes pun dihukum untuk mengulang latihan fisiknya, walau sial begitu Mes pergi, Brad malah menerobos masuk ke rumah Regro bersama dua anak buahnya. Sementara itu di hutan, karena udah sangat pro, Mes bisa menyelesaikan semua latihan beratnya dalam waktu 5 menit aja. Ia pun lalu kembali ke rumah dan begitu akan membuka pintu, Mes auto mendengar suara si Brad yang sedang menginterogasi ayahnya. Di sini Brad bilang ia akan menyingkirkan darah rendahannya nggak bisa menggunakan sihir agar sihir di dunia makin berkembang pesat lagi. Bahkan kejamnya ia bilang orang yang nggak bisa menggunakan sihir nggak berhak untuk hidup. Karena nggak mau memberitahu di mana Mes, Regro pun disiksa oleh si Brad. Regro lalu mengingat masa lalunya di mana sejak kecil walau bisa menggunakan sihir, namun dia sendiri hanya punya energi sihir lemah yang membuatnya selalu dipandang rendah bahkan oleh keluarganya sendiri. Karena itu hidupnya pun auto suram saat Regro beranjak dewasa. Hingga di suatu malam saat Regro udah putus asa dan bermaksud menghabisi dirinya sendiri, ia nggak sengaja menemukan seorang bayi yang nggak lain adalah si Mes. Regro yang nggak melihat tanda sihir di wajah bayi itu tahu kalau Mes dibuang oleh orang tuanya, membuat Regro merasa kalau mereka senasib dan akhirnya memutuskan untuk merawat bayi itu. Balik lagi ke Brad yang terus menyiksa Regro, membuat Mes marah dan langsung menghajar salah satu anak buah si Brad. Ia pun lalu kembali merobek seragam polisi lainnya dan menampar pipi pria itu berkali-kali. Dengan kerennya, ia pun berkata akan mengirim Brad ke neraka, namun Mes malah ditertawakan hanya karena ia nggak bisa menggunakan sihir. Bahkan sambil mengeluarkan sihirnya, ia bilang akan mengalahkan Mes hanya dalam waktu 3 detik aja.
Bukan tanpa alasan, Brad menyombongkan dirinya karena ia merupakan mantan anggota Biro Keamanan Sihir yang konon kekuatannya dulu bisa mengusir seekor naga. Namun mengejutkannya, tembakan sihir Brad mampu dimentahkan dengan mudah oleh si Mace. Melihat itu, Brad mengeluarkan energi sihir lebih besar untuk kembali menyerang Mace, walau lagi-lagi Mace bisa menahan serangan kuat tersebut. Hingga akhirnya Mace memungut tongkat milik Regro yang terjatuh dan melemparkan tongkat tersebut sekuat tenaga ke arah si Brad sampai bisa menembus pelindung yang dibuat oleh pria itu. Menyadari kekuatan Mace, Brad pun ingin membuat kesepakatan yang katanya jika Mace bisa mencapai apa yang ia inginkan, maka Mace dan Regro akan diampuni. Di mana Brad meminta Mace bersekolah di sekolah sihir untuk menjadi seorang visioner suci, yaitu murid spesial yang dianggap sebagai pilihan dewa. Yang Brad bilang ia ingin ikut terkenal dan banyak uang jika Mace berhasil terpilih. Ia lalu mengancam jika menolak, Mace dan Regro akan terus diburu bukan hanya olehnya, bahkan oleh seluruh negeri yang menganggap nggak bisa menggunakan sihir adalah sebuah kesalahan. Membuat Mace yang mengkhawatirkan Regro auto menyetujui keinginan Brad tersebut. Hingga malam harinya, Mace pun langsung menuju akademi sihir bernama Eston dengan tanda sihir palsu yang dibuat di wajahnya. Keesokan harinya, Akademi Sihir Elit itu pun mengadakan ujian masuk penerimaan murid baru yang konon ujian masuknya aja udah sangat sulit, dan dari banyak calon murid biasanya hanya 3% aja yang berhasil lulus. Saking terkenalnya sekolah itu, pesertanya pun berasal dari anak-anak bangsawan dan anak-anak dari petugas keamanan Biro Sihir. Seorang pengawas ujian bernama Claude Lucy lalu muncul di hadapan semua peserta, di mana para murid bilang ia ini merupakan penyihir terkenal yang masuk urutan 7 penyihir paling berbakat. Yang kocaknya, si Mace malah mengejek Claude di depan para murid tersebut. Dengan sihirnya, Claude lalu membuat meja dan mengeluarkan banyak kertas ujian karena di tahap pertama para peserta harus lulus ujian tertulis terlebih dahulu. Yang konyolnya, ujian itu sangat sulit karena si Claude udah membuat semua hurufnya bergerak dengan sihir, di mana para peserta harus menyusun huruf-huruf itu agar bisa lulus. Hebatnya, Mace yang merasa kalau ujiannya merepotkan langsung mematahkan pulpennya, membuat huruf-huruf itu ketakutan dan auto berbaris rapi. Singkat cerita, ujian tertulis pun akhirnya dilewati, hingga tiba ujian selanjutnya di mana Claude langsung membuat labirin besar dan para murid harus bisa keluar dari labirin penuh jebakan itu hanya dalam waktu 30 menit jika ingin lulus. Mace lalu ditemui seorang gadis bernama Lemon Irvia yang mengajaknya bekerja sama agar lebih mudah menemukan jalan keluar dari labirin tersebut. Yang lucunya, dalam perjalanan, Lemon ini hanya memperlambat langkah si Mace karena selalu minta tolong tiap ada jebakan yang muncul menyerangnya. Mengejutkannya lagi, saat udah berjalan cukup jauh, Lemon menggunakan sihirnya untuk memborgol tangan dan kaki Mace, yang katanya ia nggak bisa membiarkan Mace lulus karena suatu alasan. Namun tentu aja borgol-borgol itu bukanlah masalah untuk si Mace yang bisa menghancurkannya dengan mudah dan lalu meninggalkan tempat itu. Sementara Lemon sendiri lalu didatangi monster kuat yang langsung menyerangnya. Beruntung Mace kembali ke tempat itu dan menjatuhkan si monster hanya dengan satu pukulan aja, walau dengan begitu ia bisa aja gagal karena waktu 30 menitnya udah hampir habis. Di sini akhirnya terbongkar jika Lemon emang sengaja diutus Claude untuk menghambat langkah si Mace yang tadi udah berani mengejeknya. Namun ia auto terkejut karena Mace berhasil keluar bersama Lemon dengan cara menghancurkan dinding labirinnya untuk membuat jalan sendiri. Tanpa mereka semua sadari, sang kepala sekolah melihat kejadian itu dan menganggap Mace sebagai bocah yang menarik. Hampir semua murid menganggap cara yang dilakukan Mace adalah sebuah kecurangan dan meminta anak itu untuk segera meninggalkan tempat ujian. Namun Lemon yang udah ditolong si Mace membela anak itu dengan jujur kalau sebelumnya ia udah diperintahkan Claude untuk menghambat langkah si Mace. Dengan imbalan, Lemon yang berasal dari keluarga miskin akan dibiarkan lulus jika bersedia melakukannya. Walau begitu, dengan sombongnya si Claude Lucy nggak merasa bersalah dan malah menghina Lemon di hadapan semua orang. Bahkan ia kemudian mengeluarkan sihir, walau nggak diduga Mace langsung menghancurkan tongkat milik guru sombong tersebut. Hingga nggak lama, sang kepala sekolah pun datang menghentikan kekacauan itu. Dia pun langsung mengambil alih tempat Claude sebagai penguji, di mana ujian terakhir adalah sesi wawancara. Mace jadi peserta pertama yang diwawancara sang kepala sekolah dan ditanya apa alasannya memilih Akademi Eston. Yang Mace jawab agar ia bisa hidup damai dengan keluarganya. Di pertanyaan kedua, sang kepala sekolah bertanya apa benar Mace menyelamatkan seorang gadis dalam labirin walau tahu waktunya hanya tinggal tersisa sedikit. Dan apa alasannya melakukan hal itu. Yang Mace bilang ia akan menyesal jika nggak melakukannya. Sang kepala sekolah lalu menguji Mace dengan menggunakan sihirnya, di mana sihir itu bisa mengambil jiwa orang yang paling disayangi Mace dan memasukkannya ke dalam boneka. Yang gawatnya, jika boneka itu ditusuk, maka jiwa orang tersebut nggak akan bisa kembali lagi.
Mes mencoba menghancurkan mata pisaunya, walau ternyata sihir sang kepala sekolah sangat kuat dan gak bisa dihancurkan. Dan karena hal tersebut, si Mes memilih untuk menahan mata pisau dengan kedua tangannya, membuat sang kepala sekolah memuji keputusan Mes itu dan menyatakan kalau anak tersebut udah berhasil lulus dalam ujiannya. Singkat cerita, Mes pun udah resmi jadi murid Akademi Eston dan sedang belajar cara membuka gembok menggunakan sihir. Yang kocaknya, ia malah membuka gembok tersebut menggunakan kekuatan tangannya, membuatnya auto dimarahi oleh sang guru. Setelah kelas selesai, Mes pun menuju asrama dan menemui teman sekamarnya yang bernama Finn Ames, di mana tanpa basa-basi, Mes langsung bertanya bagaimana caranya jadi seorang visioner suci. Finn bilang seorang murid harus mengumpulkan koin emas dari mengikuti berbagai macam ujian, pelajaran, ekstrakurikuler, dan kehidupan sekolah. Yang gawatnya, seorang murid bisa dikeluarkan jika dalam satu semester nggak mencapai nilai tertentu. Karena itu, bukan hanya Mes, karena semua murid berjuang termasuk dirinya untuk mengumpulkan koin dan memenuhi nilai agar bisa bertahan di sekolah. Keesokan harinya, kelas Mes belajar menggunakan sapu terbang. Mes yang terlihat kesulitan lalu dihina oleh seorang murid yang dengan sombongnya menantang Mes balapan menggunakan sapu terbang tersebut. Mes pun gak segan menerima tantangan murid tersebut. Yang anehnya saat pertandingan dimulai, si Mes tiba-tiba menghilang, membuat sang guru terkejut dan mengira kalau Mes udah memecahkan rekor baru dengan terbang menggunakan kecepatan super. Namun Finn ternyata bisa melihat apa yang dilakukan Mes, di mana ternyata saat lomba dimulai, Mes melempar sapunya dengan kekuatan penuh dan lalu melompat ke arah sapu tersebut hingga ia benar-benar bisa terbang dengan menggunakan kekuatan ototnya aja. Si murid sombong yang gak terima dikalahkan menuduh Mes udah berbuat curang, namun ia dihentikan oleh murid lain yang bernama Lord Cavill, yang terkenal sebagai siswa nakal di kelas si Mes. Cavill bilang ia tertarik mengajak Mes menjadi temannya dan meminta anak itu datang menemuinya setelah jam sekolah selesai. Setelahnya, Cavill dengan kejam menyiksa si murid sombong tadi karena gagal membuat si Mes malu, karena ternyata ialah yang udah meminta anak itu untuk menantang si Mes. Sementara itu, Finn memberitahu Mes nggak ada yang berani macam-macam pada Cavill karena ia merupakan anak seorang pejabat tinggi di biro sihir. Bahkan parahnya, seorang murid bisa dikeluarkan jika berani menantang anak itu karena sang wakil kepala sekolah punya hubungan dekat dengan keluarga si Cavill ini. Kocaknya, saat pulang sekolah, si Mes malah melupakan janjinya bertemu Cavill dan lebih memilih untuk membuat kue sus. Yang tentu hal itu membuat Cavill sangat marah pada si Mes. Karena hal tersebut, keesokan harinya Mes makin diganggu oleh Cavill dengan menghancurkan buku pelajarannya. Cavill lalu menemui Mes dan bilang jika Mes mau menurutinya, ia akan membantu anak itu jadi visioner suci dengan menggunakan koneksinya dengan sang wakil kepala sekolah. Mes yang polos pun tanpa ragu menuruti semua kemauan Cavill, walau terlihat ia hanya dijadikan pesuruh oleh anak nakal tersebut. Cavill makin keterlaluan dengan sengaja menumpahkan minumannya dan meminta Mes untuk membersihkannya. Nggak hanya itu aja, ia kemudian meminta Finn untuk membakar seragam si Mes di kamar mereka. Namun Finn bilang ia nggak bisa melakukannya, membuat si Finn auto disiksa oleh anak nakal tersebut. Di mana hal itu ternyata nggak sengaja dilihat oleh si Mes. Mes lalu menghampiri Finn yang akhirnya mengaku kalau ialah yang udah merusak buku si Mes, walau itu terpaksa ia lakukan karena takut pada si Cavill. Membuat Mes marah dan langsung menghajar si anak nakal tanpa peduli hukuman yang akan ia terima nantinya. Sialnya, sang wakil kepala sekolah lalu datang dan berkata ia akan menghukum Mes juga si Finn. Dia pun dengan sombongnya menghina derajat Mes dan Finn, membuat si Mes auto melayangkan lututnya ke wajah sang wakil kepala sekolah tersebut. Wakil kepala sekolah pun mencoba menyerang balik, walau itu malah membuatnya makin kena hajar oleh si Mes. Bahkan parahnya, Mes langsung mencoba mengubur pria tua itu untuk menghilangkan jejak. Yang Mes bilang ia akan mengubur siapapun orang yang mencoba mengeluarkannya dari sekolah. Karena hal itu, Mes pun dipanggil oleh sang kepala sekolah ke ruangannya. Karena dengan cepat, biro sihir mengirim surat padanya untuk mengeluarkan si Mes. Kepala sekolah bilang biro sihir merupakan lembaga hukum tertinggi di negara mereka yang berisi orang-orang kuat yang dulunya merupakan seorang visioner suci. Karena itu, dengan menyerang seorang anak petinggi biro sihir, harusnya Mes nggak bisa dimaafkan. Namun yang mengejutkan, kepala sekolah malah berpihak pada Mes dan membakar surat dari biro sihir tersebut. Di mana ia merasa prihatin dengan cara kerja dunia ini yang terkadang memihak orang-orang yang salah seperti Cavill. Ia juga bilang para visioner suci yang udah bekerja di biro sihir harusnya punya hati seperti Mes, dan karena hal tersebut ia berkata Mes harus jadi seorang visioner suci suatu saat nanti. Sang kepala sekolah pun menjelaskan cara agar Mes bisa jadi seorang visioner suci, di mana sebagai awal Mes harus jadi murid terbaik di sekolah dengan mengumpulkan banyak koin seperti yang dijelaskan Finn tadi.
Namun di sini ia menjelaskan lebih detail yang katanya koin terbagi menjadi 3, yaitu emas, perak, dan juga perunggu. Dan Mes harus mengumpulkan koin emas dalam jumlah tertentu, sementara ia yang akan mengurus masalah biro sihir dan wakil kepala sekolah. Keesokan harinya, Mes Auto terkenal karena berani melawan kafil dan wakil kepala sekolah sekaligus, sampai ia ditawari oleh seorang murid bernama Tom mengikuti lomba olahraga sihir yang disebut duelo untuk mewakili asrama mereka. Bukan tanpa alasan, Tom mengajak Mes ikut serta karena berita Mes memecahkan rekor dunia waktu pelajaran sapu terbang juga udah tersebar, tanpa mereka tahu Mes waktu itu nggak menggunakan sihir dan hanya melempar sapu terbang menggunakan kekuatan ototnya aja. Pertandingan pun dimulai di mana Mes hanya terlihat diam sementara teman-teman satu timnya udah memulai pertandingan, bahkan ia hanya bisa melongo saat timnya udah ketinggalan 1 poin. Tom lalu menemui Mes dan menyemangati juniornya itu. Ia juga bilang alasan dirinya mengajak Mes karena si Tom ini udah mempertaruhkan hidup dan segalanya dalam olahraga tersebut. Tom lalu berniat kembali ke pertandingan, namun seorang murid dari tim lawan langsung menghajar dirinya, di mana tim lawan itu lalu mengejek Tom dan pergi begitu aja. Pertandingan pun terus berjalan, yang parahnya tim asrama Mes dan Tom yang bernama asrama Adler kalah jauh dari lawan mereka tim asrama Leng dengan skor 60-10. Melihat itu, Mes pun langsung mengambil sapunya dan melompat ke udara hingga ia terlihat benar-benar bisa terbang. Yang padahal Mes menggerakkan kakinya dengan sangat cepat seperti seekor burung yang mengepakkan sayapnya untuk dapat terbang. Mes akhirnya berhasil memegang bola dan hebatnya dengan sentilan jari aja si Mes berhasil mencetak gol dari jauh. Bahkan lebih hebatnya lagi, dengan teknik sentilan jari itu ia bisa membuat bolanya seperti bumerang yang selalu kembali pada si Mes. Karena itu ia bisa mencetak gol terus-menerus sampai memecahkan rekor baru untuk kemenangan asramanya dengan skor akhir 999 melawan 60. Sebagai hadiah, Mes pun akhirnya berhasil mendapatkan 1/5 bagian dari koin perak hingga Tom datang dan sangat berterima kasih pada anak itu. Malam harinya, seorang murid bernama Lance membaca hasil pertandingan Mes di koran sekolah. Yang anehnya, ia terlihat nggak suka pada si Mes dan berkata kalau Mes adalah target yang berikutnya. Keesokan harinya, Mes kembali didatangi Tom yang terus mengajaknya latihan duelo, sementara Lemon datang untuk mengajak Mes belajar bersama. Hingga nggak lama, Lance juga datang yang Lemon bilang anak itu berhasil meraih peringkat pertama dalam ujian masuk dulu. Mengejutkannya, Lance selalu mengeluarkan sebuah botol yang bisa menjebak teman-teman si Mes ke dalamnya, di mana ia menantang Mes bertarung di dalam hutan jika ingin menyelamatkan teman-temannya tersebut. Nggak pakai lama, Mes langsung menyusul Lance ke dalam hutan yang Lance bilang ia mengajak Mes bertarung untuk mempertaruhkan 2 bagian koin perak yang udah berhasil si Lance dapatkan. Di sini kita lalu dijelaskan tentang garis wajah para pengguna sihir yang biasanya hanya berjumlah 1 garis yang disebut sebagai garis tunggal. Namun beberapa orang seperti Lance punya 2 garis wajah atau garis ganda yang katanya orang-orang itu punya kemampuan sihir yang lebih kuat lagi. Di sini juga terbongkar Lance nggak suka pada sifat si Mes yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ia pun lalu menyerang Mes dengan sihir gravitasi yang membuat si Mes kesulitan bergerak. Walau hebatnya, Mes berhasil mencabut akar di bawah tanah untuk menyerang balik. Saat Mes mencoba mendekat, Lance kembali mengeluarkan sihir gravitasinya, namun kali ini Mes tetap bisa melayangkan tinjunya ke arah si Lance, sampai membuat kalung anak itu terjatuh. Mes lalu mengambil kalung itu dan melihat ada foto seorang gadis di dalamnya. Yang kocaknya, Mes Auto menuduh jika Lance seorang penjahat yang suka pada anak di bawah umur. Namun ternyata foto itu adalah foto adik si Lance yang paling ia sayangi di dunia ini. Scene selanjutnya kita akan dibawa flashback pada masa lalu Lance dan adik perempuannya yang bernama Anna. Anna dulu nggak suka saat Lance pulang penuh luka akibat berkelahi, namun setelah tahu alasan kakaknya berkelahi untuk membela anak yang dibully, Anna bilang ia suka pada sifat kakaknya yang kikuk tapi baik hati. Menyedihkannya, setelah itu Anna terkena sebuah penyakit yang bisa menghilangkan semua sihir di tubuhnya dalam jangka waktu 5 tahun. Dan jika anak itu nggak punya sihir, maka ia terpaksa harus diserahkan pada pemerintah. Di sini Lance jadi nggak suka dengan sistem pemerintahan yang dibuat oleh biro sihir, dan karena itu ia pun bercita-cita jadi seorang visioner suci untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Balik lagi ke Mes yang meminta pertarungannya dihentikan karena ia tahu jika Lance sebenarnya bukan orang jahat. Ia pun lalu mendekati Lance dan dengan kecepatan tinggi si Mes bisa merebut botol yang Lance simpan di dalam pakaiannya. Lance pun auto bertanya kenapa Mes menghentikan pertarungan padahal ia bisa aja dapat koin perak jika menang.
Yang Mes bilang ia terlalu kikuk untuk membuat keputusan yang rasional, membuat Lance teringat kata-kata Anna dan akhirnya mau menghentikan pertarungan mereka. Nggak hanya itu aja, Lance pun juga memutuskan untuk memberikan 2 bagian koin perak yang ia miliki pada si Mes. Setelahnya, kita akan dijelaskan jika di Akademi Easton terdapat 3 asrama, yaitu asrama Leng yang mempunyai murid penuh bakat dan ambisi, Adler yang diisi oleh murid penuh keberanian dan keyakinan, juga asrama Orca yang melambangkan kebijaksanaan juga keuletan. Selanjutnya, kita akan dibawa ke asrama Adler tempat Mes dan Finn di mana saat itu mereka sedang membahas tentang 3 bagian koin perak yang udah didapat si Mes. Yang katanya jika udah mengumpulkan 5 bagian, maka koin perak itu akan berubah menjadi 1 keping koin emas. Tanpa mereka tahu, di sisi lain anak-anak dari asrama Leng juga sedang mengumpulkan koin di mana mereka berniat mengungguli asrama lain termasuk Adler. Keesokan harinya, para murid asrama Adler dan Leng dikumpulkan di dalam hutan karena hari itu mereka akan mengikuti pelajaran di luar ruangan bersama-sama. Nggak lama datang seorang anak kelas 1 dari Adler yang bernama Dot Barrett. Yang begitu melihat Mes, ia langsung nggak suka karena akhir-akhir ini Mes jadi terkenal dan dibicarakan banyak orang. Parahnya, Lemon lalu datang menemui Mes dan kawan-kawan, membuat Dot makin iri karena selama ini nggak ada seorang gadis pun yang mau menjadi teman dekatnya. Bahkan ia sampai bilang cita-citanya adalah bisa diterima di biro sihir untuk menciptakan dunia tanpa cowok-cowok keren. Seorang guru lalu datang dan menjelaskan pelajaran yang akan dilakukan oleh para murid dari Adler dan Leng tersebut, di mana mereka harus mengalahkan kalajengking hutan dan mengambil batu yang tertanam di dahi kalajengking tersebut, karena batu-batu itu bisa bernilai koin perunggu ataupun perak yang sang guru bilang kalajengking bernilai perak nggak mudah dikalahkan oleh penyihir biasa. Setelah sang guru menjelaskan, lalu datang seorang murid kelas 2 dari asrama Leng yang bernama Silva menemui Mes, di mana ia nggak suka pada ketenaran si Mes dan langsung menyerang. Beruntung, sang guru bisa menghentikan kekacauan itu. Misi pun dimulai di mana Mes memutuskan untuk pergi bersama Lance, walau kocaknya si Mes langsung tersesat dan terpisah dari Lance dan malah nggak sengaja bertemu dengan si Dot. Keduanya lalu mendengar teriakan seorang gadis karena nggak jauh dari mereka ada seorang siswi yang sedang diserang oleh murid lainnya. Walau tiba-tiba terjadi ledakan yang ternyata itu merupakan sihir milik Dot yang menyerang murid tadi untuk melindungi sang gadis. Gadis itu pun lalu berterima kasih pada Dot yang membuat sang Jonas auto salah tingkah. Sementara di sisi lain, si murid kelas 2 dari asrama Leng terlihat bisa mengalahkan kalajengking hutan yang bernilai 1 koin perak. Balik lagi ke Mes, di mana sang gadis terlihat terus mendekati Dot membuat anak itu makin salah tingkah. Walau ternyata gadis itu punya niat nggak baik, bahkan ia menggunakan sihir pesona untuk memikat lawan jenisnya. Setelah berhasil membuat Dot kelepek-kelepek, ia pun mencoba mendekati Mes, walau tentu sihir itu sama sekali nggak berpengaruh pada jagoan kita. Dot lalu bertanya apa gadis itu punya masalah lain yang ia bilang dirinya sedang diincar si Silva karena anak itu mencoba memanfaatkan sihir yang dirinya miliki, membuat Dot marah dan berkata jika ia yang akan menghajar anak nakal tersebut. Kebetulan sekali Silva lalu datang dan mendengar perkataan si Dot, membuat Dot langsung menyerang anak itu dengan sihir peledaknya bertubi-tubi. Namun ternyata Silva punya sihir kristal yang cukup kuat untuk melindungi dirinya. Ia pun menyerang balik si Dot dan gak sengaja membuat kue sus kesukaan Mes terjatuh ke tanah. Dengan sombongnya, Silva lalu mengajak bertaruh koin perak yang ia punya dan akan mengampuni sang gadis kalau Dot dan Mes bisa menahan masing-masing 5 serangannya. Mendengar itu, Dot yang mengira jika Mes lemah, bersedia menerima 10 serangan sekaligus untuk menggantikan Mes juga. Silva pun lalu menyerang Dot habis-habisan dengan 10 serangan telak. Yang hebatnya Dot masih bisa bertahan yang ia bilang hal itu dirinya lakukan untuk menyelamatkan sang gadis. Dot lalu menghampiri Silva dan meminta anak itu untuk menepati janjinya, walau sial si anak nakal ternyata berbohong, membuat Dot meminta Mes agar cepat-cepat membawa sang gadis kabur dari sana. Mengejutkannya, si gadis ternyata berteman dengan Silva di mana keduanya ini suka bekerja sama untuk mempermainkan murid-murid lain. Silva pun lalu menghampiri Dot dan mengejek anak itu karena udah tertipu oleh permainan dirinya dan sang gadis. Namun dengan keren, Mes menghentikan anak itu dan berkata ia juga akan menerima 10 serangan dari si Silva. Silva pun auto menyerang Mes bertubi-tubi, namun kali ini lawannya itu bisa menahan semua serangan sihirnya.
Silva yang licik terus aja menyerang Mes walau kesempatan 10 kalinya udah habis. Namun Mes berhasil mendekat dan menghajar wajah anak itu dengan sangat telak. Silva yang masih bisa bertahan mencoba kembali menyerang, namun Mes yang udah terlanjur marah kembali berhasil mendaratkan pukulan keduanya, sampai membuat si Silva lemas dan gak bisa berdiri lagi. Mes lalu duduk untuk memberi kesempatan Silva bangkit karena katanya Silva masih harus menahan 8 pukulannya lagi. Ketika waktu dirasa cukup dan Mes bersiap melayangkan pukulan ketiga, lalu datang seekor kalajengking hutan cukup kuat yang bernilai 2 koin perak. Melihat itu, Silva bermaksud menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun Mes bisa mengalahkan sang kalajengking hanya dengan 1 kali tamparan aja. Membuat Silva makin terpukul, namun Mes bilang ia merasa kasihan pada si Silva dan gak akan memukulnya lagi. Melihat temannya kalah, si gadis penipu menangis sambil berkata pada Mes kalau selama ini ia cuma dipaksa Silva untuk melakukan kejahatan. Hingga gak lama Mes memeluk pinggang gadis itu yang ia kira si Mes udah terkena sihir pemikatnya. Walau kenyataannya Mes selalu membanting gadis itu tanpa ampun. Setelah semua selesai, Mes pun kembali berkumpul dengan teman-temannya, sementara Dot lalu berterima kasih atas bantuan Mes tadi. Lance selalu memberitahu mereka jika kini asrama Leng sedang mengincar para murid Adler untuk merebut koin yang asrama mereka dapatkan. Karena itulah Silva mengganggu Mes untuk merebut koin milik jagoan kita. Lance juga memberitahu jika asrama Leng adalah kelas yang dipenuhi oleh anak bangsawan yang menganggap rendah para penyihir dari kalangan biasa seperti murid-murid di Adler. Dan di antara para murid Leng ada kelompok bernama Magia Lupus yang berisi 7 murid terkuat di asrama tersebut, dan Lance curiga jika mereka lah yang udah merencanakan perebutan koin itu. Dan karena itu Lance berpesan agar sebisa mungkin untuk menghindari mereka, bahkan para murid Adler harus selalu berpasangan untuk mencegah hal buruk terjadi. Nggak lama kantung si Mes mengeluarkan cahaya yang ternyata karena udah berhasil mengumpulkan 5 bagian koin perak, Mes kini berhasil mendapatkan 1 koin emas. Keesokan harinya, Mes yang diminta Lance harus selalu mengajak teman untuk berpergian malah tersesat seorang diri di dalam akademi, hingga ia lalu nggak sengaja menemukan sebuah pintu. Di sisi lain, Silva sedang dihukum oleh Magia Lupus karena bukan hanya gagal merebut koin, namun justru malah koinnya yang berhasil direbut oleh anak-anak dari Adler. Yang kejamnya, sang ketua Magia Lupus menghukum Silva menggunakan sihirnya yang bisa membuat seseorang menjadi boneka kayu. Namun yang mengejutkan, si Mes tahu-tahu masuk ke ruangan itu karena ternyata pintu yang ia temukan tadi nggak lain adalah ruangan yang dijadikan markas oleh Magia Lupus. Ketua Magia Lupus yang bernama Abel, yang begitu melihat Mes menerobos markasnya langsung merendahkan anak itu yang ia bilang lemah dan gak cocok jadi seorang visioner suci. Ia juga bilang jika pihak yang lemah selalu dijarah, dimanfaatkan, dan disingkirkan. Karena itu, sang ketua yang tahu jika Mes udah mendapatkan 1 koin emas meminta Mes menyerahkan koinnya tersebut. Karena Mes menolak, Abel pun menyerang menggunakan salah satu bonekanya yang mengejutkan. Saat Mes menghajar boneka itu, si boneka berubah wujud menjadi Silva. Melihat itu, Abel lalu mengeluarkan boneka yang lebih kuat untuk menangkap si Mes. Hingga boneka tersebut berhasil merebut koin emasnya dan memberikan koin itu pada si Abel. Karena koinnya udah berhasil direbut, Mes pun auto dibanting, namun anehnya Mes nggak mencoba merebut kembali koin tersebut dan lebih memilih membawa Silva yang terluka ke ruang kesehatan. Namun yang mengejutkan, saat Abel memeriksa koin yang berhasil ia rebut, koin itu tiba-tiba berubah menjadi kancing milik bonekanya sendiri. Di sini, salah satu anggota Magia Lupus ternyata melihat apa yang Mes lakukan saat tadi koinnya diambil. Dimana saat si boneka melempar koinnya, Mes menggigit 1 kancing boneka tersebut dan menukar koin itu. Yang hebatnya, dengan tarikan nafas luar biasa, Mes berhasil merebut koinnya kembali. Berpindah pada Silva yang tersadar di ruang kesehatan dan melihat Mes sedang berlatih di hadapannya, membuat dirinya sadar jika Mes lah yang udah menyelamatkan dirinya. Mes pun akhirnya kembali ke kamarnya di mana Lance dan Dot udah berada di sana juga untuk membahas strategi mendapatkan koin. Nggak lama, Lemon juga datang dan lalu mengajak teman-temannya itu melihat hasil pendapatan koin tiap asrama, di mana saat itu Adler dan Orca baru sama-sama mengumpulkan 1 koin, sementara asrama Leng udah mengumpulkan 15 koin hasil merebut koin-koin dari asrama lain. Sulitnya saat ini senior di asrama Adler yang bisa mengimbangi kekuatan asrama Leng sedang nggak ada di sekolah karena harus magang di luar akademi. Dan mereka juga nggak bisa bekerja sama dengan asrama Orca karena murid-murid Orca terlalu sibuk dan fokus dalam bidang penelitian aja.
Karena hal tersebut, Lance pun mengajak teman-temannya untuk bergerak sendiri melawan asrama Leng. Konyolnya, keesokan harinya, Mes malah diminta sang kepala sekolah untuk membersihkan kandang burung hantu selama seminggu penuh. Lance yang khawatir Mes akan diserang magia lupus di tempat itu akhirnya mau nggak mau menemani Mes. Dan bener aja, karena nggak lama dua anggota magia lupus menuju kandang burung hantu untuk mengincar si Mes. Salah satu magia lupus langsung menyerang Lance dengan senjatanya, sementara satu anggota lagi membuat si Mes tenggelam. Mereka pun lalu mengenalkan diri, di mana salah satu yang bernama Answer Siri berada di posisi 7 magia lupus, sementara yang bernama Olore Andreo berada di peringkat ke-6. Olore lalu bertransformasi menjadi hiu dan membawa Mes ke dalam dimensi air buatannya, sementara Lance harus berhadapan 1 lawan 1 melawan Answer. Answer pun kembali menyerang, yang sulitnya Lance nggak bisa membalas karena khawatir sihir gravitasinya akan melukai para burung hantu. Ia pun akhirnya terus diserang tanpa bisa melawan, bahkan sampai membuat si Lance harus terluka. Untungnya Lance cukup pintar dengan menggunakan sihir gravitasinya untuk menjatuhkan sekop ke arah makanan burung, membuat para burung hantu itu auto berpindah tempat ke dekat makanannya tersebut. Dan bener aja, karena saat Answer menyerang lagi, Lance dengan mudah bisa menjatuhkan senjata milik anak itu. Melihat itu, Answer pun menyerang dengan sihir terkuatnya, walau Lance lagi-lagi bisa menjatuhkan si Answer dan senjatanya sekaligus. Answer lalu bertanya kenapa ia bisa kalah padahal dirinya dan Lance sama-sama punya garis ganda. Yang Lance bilang itu karena ia bertarung demi orang lain yang adalah adiknya, sementara Lance hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Berpindah pada Olore yang sangat pede karena mengira Mes nggak bisa berbuat banyak di dimensi buatannya yang bernama Seafield. Namun ia langsung terdiam saat melihat Mes bisa berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat itu, Olore pun kembali bertransformasi dalam wujud terkuatnya. Namun Mes langsung menghajar makhluk itu menggunakan gaya renangnya. Mes dan Lance pun akhirnya sama-sama bisa mengalahkan lawan mereka masing-masing, dan bilang ternyata anggota magia lupus nggak sesulit itu untuk dikalahkan. Namun tiba-tiba datang seorang anggota yang menggunakan topeng, di mana ia bisa bergerak dengan cepat dan tahu-tahu berpindah ke belakang Mes dan Lance. Mes mencoba menyerang dengan kecepatan juga, namun pria itu bisa berpindah tempat lagi. Ia lalu bilang kedatangannya hanya untuk menjemput dua temannya, yang kemudian pria itu masukkan ke dalam botol hingga ia pun pergi begitu aja. Melihat kekuatan pria itu, Mes dan Lance jadi makin tertarik melawan magia lupus. Sementara si pria bertopeng juga tertarik pada Mes karena ternyata serangannya tadi bisa menghancurkan sedikit topengnya. Malam harinya, si pria bertopeng harus menghadapi murid cukup kuat dari asrama Orca untuk merebut koin yang dimiliki anak itu. Namun hebatnya, ia bisa mengalahkan anak tersebut tanpa terluka sedikit pun. Keesokan harinya, karena udah sebulan berada di sekolah, Lance akhirnya memberikan Mes jubah berlogo asrama Adler sebagai penanda dari asrama mana seorang murid berasal. Ia pun lalu membicarakan rencana untuk merebut koin dari asrama Leng, namun Lemon lalu datang dan menemui keduanya. Lemon lalu membawa Mes dan Lance ke ruang kesehatan, di mana saat itu Tom sedang dirawat di sana. Tom bilang ia nggak ingat apa-apa tentang kejadian semalam yang mengharuskan dirinya dirawat di sana. Namun Tom hanya ingat jika ia bermimpi kalau dirinya terkurung di dalam sebuah kotak selama berjam-jam. Yang anehnya, saat ini ia nggak bisa merasakan energi sihir di tubuhnya, seperti ada seseorang yang udah menyedotnya. Hingga yang mengejutkan gak hanya dirinya, karena saat itu banyak murid yang dirawat karena mengalami gejala yang sama seperti si Tom. Lemon yang menyukai Mes dan khawatir pada anak itu lalu memberikan Mes sebuah boneka kue sus buatannya sendiri sebagai jimat keberuntungan. Hingga malam harinya, Mes dan kawan-kawan pun langsung berpatroli untuk mencari dalang di balik kejadian aneh yang menimpa Tom dan murid-murid lainnya. Nggak lama, mereka pun nggak sengaja melihat Lemon yang sedang berjalan sendirian di sebuah lorong. Walau mengejutkannya, Lemon udah dirubah jadi sebuah boneka kayu yang anehnya saat Mes dan yang lainnya mengikuti boneka itu, ia tiba-tiba menghilang di sebuah jalan buntu. Lance menyadari jika ada pintu rahasia dan dengan sihirnya ia pun berhasil menemukan pintu tersebut. Yang sulitnya, pintu itu nggak bisa terbuka walau udah diledakkan oleh sihir si Dot. Beruntung di sana ada Mes yang auto menggeprek pintu tersebut sampai terpental keluar akademi. Keempatnya pun lalu memasuki ruangan itu dan kemudian tiba di sebuah tempat yang sangat mirip dengan sebuah arena. Hingga seorang murid lalu menyambut mereka semua, yang katanya ia diminta menyingkirkan Mes dan kawan-kawan oleh si nomor 3 dari magia lupus.
Anak itu pun mengajak Mes dan kawan-kawan untuk mempertaruhkan koin yang mereka punya, di mana Dot langsung maju untuk menghadapinya dengan alasan konyol karena Dot nggak suka dengan wajah anak itu yang cukup tampan. Anak itu pun lalu merubah tongkatnya menjadi sebuah cambuk yang terbuat dari tangkai bunga mawar untuk menghadapi Dot. Hingga Shin berpindah ke biro sihir, di mana saat itu sang kepala sekolah sedang dipanggil ke sana dan diberitahu jika 6 terpidana mati paling terkenal udah melarikan diri dari penjara dengan dibantu oleh sesuatu yang mereka sebut sebagai Innocent Zero. Balik lagi ke Dot yang menyerang lebih dulu dan dibalas oleh sihir cambuk mawar oleh lawannya. Anak itu lalu berkata jika Silva yang udah dikalahkan Mes dan kawan-kawan hanyalah orang dengan sihir nggak guna, karena ia sendiri jauh lebih kuat daripada si Silva. Mendengar itu, Dot makin bersemangat dan kembali menyerang, walau kali ini ia mengelilingi anak itu dengan api peledaknya, yang Dot bilang daya ledaknya 5 kali lebih kuat dari sihir peledak biasa. Anak itu yang mengira sihir Dot baru meledak bila terinjak memilih menyerang Dot tanpa bergerak dan berhasil menangkap si Dot dengan cambuk mawarnya. Namun ternyata sihir yang Dot keluarkan tadi bukanlah sebuah ranjau, melainkan bom waktu yang kemudian meledak sampai menghancurkan tongkat sihir anak tersebut. Hingga nggak lama semua bom waktu pun meledak di sekeliling tubuh anak itu. Mengejutkannya saat pertarungan Dot selesai, lantai arenanya tiba-tiba berubah menjadi lumpur yang menyedot Mes dan kawan-kawan ke dalamnya. Para musuh ternyata berniat memisahkan Mes dan kawan-kawan, di mana Lance selalu ditemui salah satu anggota Magia Lupus peringkat 3 yang bernama Weird Mud. Di sisi lain, Dot dan Finn harus menghadapi 2 anggota Magia Lupus peringkat 4 dan 5 bernama Milo Genius dan Love Cute. Begitu melihat 2 lawannya mempunyai garis wajah ganda, Finn auto menangis, namun Dot menyemangati anak itu agar nggak menyerah sebelum memulai. Sementara Mes harus kembali berhadapan dengan si pria bertopeng yang merupakan peringkat kedua dari Magia Lupus yang bernama Abyss Razor. Yang hebatnya ia bisa tahu jika Mes sebenarnya nggak bisa menggunakan sihir hanya dengan melihat serangan Mes sebelumnya. Hingga keduanya pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungan. Balik lagi ke Lance yang langsung menyerang Weird, walau pria itu bisa merubah lantainya menjadi lumpur dan lalu muncul di belakang Lance. Bahkan hebatnya lagi ia bisa memperbanyak dirinya sendiri. Lance pun kembali menyerang, namun semua Weird itu ternyata hanyalah kloningan yang terbuat dari lumpur. Sementara Weird yang asli muncul di belakang Lance dan berhasil menyerang balik. Melihat kemampuan Lance, Weird pun mengajak anak itu bergabung dengan Magia Lupus karena katanya Lance akan berkembang jika bersama mereka. Ia juga menyebut jika asrama Adler hanyalah sampah, namun Lance menjawab ia yakin kalau kekuatannya bisa berkembang bukan hanya karena faktor lingkungan. Ia pun kembali menyerang, walau kali ini Lance mementalkan si Weird ke samping. Yang hebatnya saat Weird melindungi dirinya dengan lumpur, Lance menyerang anak itu dengan puing-puing yang tadi dihasilkan dari hancurnya lantai. Di sini terlihat sekali jika Weird cukup khawatir jika ia lebih lemah dari Lance. Maka dari itu ia kemudian meminum sebuah ramuan yang bisa membuat kekuatan sihirnya makin meningkat. Dengan kekuatan itu, Weird bisa menciptakan seekor monster dari lumpur yang katanya sihir itu merupakan sihir tingkat 2 yang hanya bisa digunakan oleh pemilik garis ganda tertentu. Sambil menghina teman-teman si Lance, Weird kembali menyerang walau Lance masih bisa menghindarinya. Kata-kata Weird tadi ternyata membuat Lance marah hingga ia bisa menggunakan sihir tingkat 2 juga dengan menciptakan beberapa buah tiang penyiksaan, di mana tiang-tiang itu punya kekuatan gravitasi yang membuat pergerakan si monster terkunci dan lalu hancur berkeping-keping. Weird lalu mengingat masa lalunya, di mana walau udah bekerja keras, kekuatannya nggak pernah diakui oleh ayahnya sendiri. Lance selalu mengembalikan buku Weird yang nggak sengaja terjatuh, dan dari lusuhnya buku itu Lance tahu jika selama ini si Weird udah bekerja keras untuk belajar. Dan karena buku itu juga Lance tahu kalau Weird ingin membuktikan sesuatu pada orang tuanya, karena Lance sendiri sebenarnya sama seperti Weird yang orang tuanya hanya mengukur nilai orang lain berdasar bakat dan kedudukan mereka. Karena itu Lance menghormati semua upaya Weird yang selama ini udah bekerja keras walau ia nggak setuju dengan cara orang tua mereka itu. Mendengar hal tersebut, Weird berkata dalam hati jika semua ucapan Lance benar dan karena itu ia pun membiarkan si Lance pergi dari hadapannya. Berpindah pada Mes yang menyerang lebih dulu, namun dengan kecepatan tinggi si Abyss bisa menyerang balik dengan pedangnya. Hingga setelahnya kita akan diperlihatkan jika si Abyss menggunakan sihir percepatan untuk bisa bergerak tanpa terlihat musuh.
Abyss lalu menunjukkan gambaran si Lemon yang udah ditangkap oleh Magia Lupus dan diikat menggunakan perangkat sihir yang bisa menghilangkan energi sihir milik orang lain selamanya. Membuat Mace marah dan berkata akan menghancurkan topeng si Abyss berkeping-keping. Abyss pun kembali menyerang dengan kecepatan tinggi dan berhasil melukai tubuh si Mace berkali-kali. Bahkan gak lama ia berhasil menusukkan pedangnya pada tubuh si Mace. Walau nyatanya Mace emang sengaja tertusuk agar bisa menangkap si Abyss hingga ia pun benar-benar menghancurkan topeng anak itu menggunakan kepalanya. Mace cukup heran melihat satu mata Abyss yang berwarna merah yang anak itu bilang mata tersebut merupakan mata iblis, di mana mata tersebut merupakan musuh alami bagi para pengguna sihir karena bisa menonaktifkan kekuatan sihir lawan. Walau karena memiliki mata itu, Abyss tentu banyak dibenci oleh para penyihir, bahkan orang tuanya sendiri. Abyss pun lalu mengeluarkan sihir tingkat 2-nya yang mengurung Mace dalam medan gaya, di mana dalam lingkaran itu Abyss menjadi semakin cepat sementara Mace bergerak lambat. Mace pun auto diserang habis-habisan, namun hebatnya walau gerakannya dibuat melambat, Mace masih bisa menghancurkan lantai dengan pukulannya. Dan saat Abyss lengah, Mace berhasil memukul pedang lawannya itu sampai hancur. Mace pun kemudian menginjak kaki Abyss agar nggak bisa kabur dan lalu menghempaskan si Abyss dengan satu pukulan telaknya ke arah perut. Mace kembali menyerang dari arah belakang, namun Abyss yang nggak mau kalah mencoba menyerang balik. Walau kali ini ia nggak berdaya melawan kekuatan fisik si Mace yang luar biasa. Sebagai penutup, Mace membanting si Abyss sampai membuat medan gaya milik anak itu hancur berkeping-keping. Abyss yang udah kalah lalu bercerita jika ia mendapatkan mata iblisnya sewaktu kecil dan sampai sekarang ia masih berharap seandainya dirinya bisa terlahir normal. Karena semenjak mempunyai mata itu, Abyss hidup menderita di balik jeruji yang dibuat orang tuanya sendiri. Bahkan saat Abyss mulai dewasa, orang tuanya sampai mencoba menghabisi anaknya sendiri. Yang membuat Abyss pernah berharap andai aja ia nggak pernah dilahirkan. Mendengar cerita Abyss, Mace pun mengajak anak itu berteman, namun si Abyss menolak karena takut suatu saat Mace akan berubah pikiran karena mata iblisnya. Abyss lalu menasehati Mace agar nggak melawan Abel karena waktu pertarungan sebelumnya Abel sama sekali nggak mengeluarkan kekuatan aslinya. Walau tentu jagoan kita sama sekali nggak mau mendengarkan peringatan dari si Abyss. Mace lalu bilang ia nggak peduli bahkan jika dunia membenci Abyss sekalipun karena sikapnya pada Abyss nggak akan pernah berubah. Hingga nggak lama Mace pun akhirnya pergi dari sana. Shin lalu berpindah pada seorang murid yang sedang membuka ruangan ke bawah tanah juga, yang ia bilang itu merupakan perintah dari kakeknya. Setelahnya kita akan dibawa pada pertarungan ketiga di mana si Milo Genius menyerahkan Dot dan Finn pada Love sang peringkat kelima. Yang anehnya gadis itu langsung bertanya pada Dot dan Finn apa dirinya manis atau enggak. Kocaknya Dot menjawab jika ia udah menyukai gadis lain yang adalah si Lemon. Membuat si Love sangat kecewa dan langsung menyerang, beruntung Dot masih sempat bertahan dengan sihirnya. Love lalu bertanya lagi apa Dot menyukainya atau enggak, yang lagi-lagi Dot jawab ia udah menjadikan Lemon sebagai tunangannya, membuat si Dot kali ini berhasil dipentalkan Love. Dot kembali bangkit dan lalu menghujani sekeliling Love dengan ledakannya. Di mana saat pandangan Love terhalang asap, Dot mencoba mengambil tongkat gadis itu, walau ia kembali berhasil dihempaskan. Love lalu membongkar jika Milo punya kekuatan merubah lawannya menjadi batu, di mana si Milo udah menaruh sihirnya pada pintu bawah tanah dan karena itu, Mace yang udah membuka pintunya akan berubah jadi batu dalam waktu 2 jam dan hanya tersisa 30 menit lagi. Love pun kembali menyerang Dot dengan sihir tornadonya sambil menghina anak-anak Adler yang ia anggap lemah. Sementara itu, Dot mengingat masa lalunya, di mana waktu kecil ia punya teman yang suka memanfaatkan si Dot dengan meminta sapu terbang baru milik Dot ditukar dengan sapu miliknya. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang dibuat oleh kakak perempuan Dot untuk melindungi adiknya itu. Kakak Dot berkata suatu saat Dot pasti akan menemukan teman sejati yang akan sedih atau marah untuknya. Dan ia berpesan jika udah menemukannya maka jangan pernah mengkhianati mereka. Karena itu, Dot yang udah menganggap Mace sebagai teman sejatinya auto mengamuk dan berhasil membebaskan diri. Love sangat terkejut karena melihat tanda di dahi Dot membuat kekuatannya meningkat. Bahkan dengan mudah si Dot bisa menahan serangannya juga. Love lalu mengingat sebuah rumor tentang tanda salib di dahi bernama Irakkrus, yang merupakan tanda iblis petarung yang akan bangkit begitu emosi si pemilik melewati batas.
Dot pun lalu membuat ledakan yang cukup banyak dan langsung menghujani Love tanpa ampun. Walau ternyata ia sengaja membuat serangannya meleset karena nggak mau melukai seorang wanita. Sialnya saat Dot udah melepaskan si Love, tiba-tiba muncul monster batu di belakang Finn, membuat Dot bergerak cepat dan melindungi anak itu. Batu itu nggak lain merupakan sihir Milo yang kembali datang ke sana, hingga ia pun lalu menciptakan beberapa tangan batu untuk menyerang. Tapi tiba-tiba sebilah pedang mengenai tubuh si Milo dengan sangat telak. Pedang itu ternyata milik anak yang membuka pintu bawah tanah tadi, di mana ia merupakan visioner suci tahun lalu yang berasal dari Adler bernama Ren Ames. Milo yang ketakutan mencoba mengajak Ren bicara baik-baik, walau liciknya ia mencoba menyerang Ren dari belakang. Namun sang visioner suci bisa mematahkan sihir si Milo dengan mudahnya. Ren yang marah pun lalu menyerang balik dengan banyak sihir pedang, membuat si Milo nggak berdaya. Bahkan Love yang ketakutan berkata jika ia udah pindah haluan ke asrama Adler. Dengan kejam, Ren pun terus menyiksa si Milo yang ia bilang sebagai hukuman agar Milo nggak mengulangi kesalahannya lagi. Melihat itu, Love auto kabur, sementara Ren meminta Dot dan Finn agar cepat meninggalkan tempat itu, hingga nggak diduga Finn memanggil Ren dengan sebutan kakak. Ren pun kemudian pergi dari sana, yang katanya ia ditugaskan untuk mencari orang suruhan Innocent Zero yang ada di akademi. Walau kemudian ia malah nggak sengaja bertemu dengan si Mes. Ren yang merasakan kekuatan luar biasa dari Mes malah salah paham dan mengira jika si Mes adalah orang yang sedang ia cari. Ia pun lalu menggunakan seekor laba-laba sihir untuk mengukur kekuatan sihir Mes, yang tentu aja berakhir di angka 0. Karena mencurigakan, Ren pun menyerang Mes dengan 10% kekuatannya, walau kocaknya jagoan kita bisa menahan semua pedang milik sang visioner suci. Ren lalu meminta Mes menyebutkan namanya, membuatnya ingat cerita sang kepala sekolah tentang si Mes, dan meminta Ren untuk menjaga anak itu. Dan karena hal tersebut, Ren pun meminta maaf atas serangannya tadi. Bahkan sebagai permintaan maaf, Ren pun memberikan Mes sapu tangan sihir yang bisa menyembuhkan luka. Ia juga memperingatkan Mes agar berhati-hati pada Abel yang merupakan kandidat kuat visioner suci tahun ini. Namun Ren mendukung Mes untuk merebut semua koin si Abel agar si Mes yang bisa menjadi visioner sucinya. Hingga kemudian Ren pun pergi untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Mes pun akhirnya melanjutkan perjalanan juga dan berhasil menemukan sebuah pintu di mana si Abel benar-benar ada di ruangan tersebut. Abel pun langsung menyerang Mes bersamaan dengan Love yang sampai di sana dan menyaksikan pertarungan keduanya. Abel menyerang dengan boneka yang memiliki cairan asam, membuat Mes nggak bisa menyentuhnya. Walau pintarnya, Mes memakai kepala salah satu boneka dan menggunakannya sebagai bola bowling. Karena gagal, Abel menggunakan boneka badut yang sebelumnya bisa menahan pergerakan Mes. Namun kali ini Mes berhasil menghancurkan boneka-boneka tersebut dengan tinjunya. Mes lalu bertanya keberadaan Lemon, yang ternyata si Abel bermaksud menyerap kekuatan sihir gadis itu seperti yang ia lakukan pada Tom dan murid-murid lainnya. Abel lalu mengikat tubuh Mes menggunakan benang boneka, membuat Mes memukuli dirinya sendiri. Walau Abel bilang menang dengan cara itu nggak menarik dan memilih untuk kembali melepaskan si Mes. Ia pun kemudian mengeluarkan boneka yang dibuat dari Finn yang udah berhasil si Abel tangkap. Yang liciknya Abel mengancam akan menghancurkan Finn jika si Mes melawan. Mes pun akhirnya hanya diam saat boneka Finn menyerangnya. Walau hebatnya, kapak yang digunakan boneka Finn malah patah karena terkena tubuh si Mes. Mes lalu mengeluarkan koin emasnya yang Abel kira Mes akan menyerahkannya. Namun ternyata si Mes menggunakan koin tersebut untuk memutuskan benang di boneka Finn, membuat temannya itu kembali dalam wujud semula. Karena semua caranya gagal, Abel kembali mengikat tubuh Mes dengan tali boneka. Namun kali ini Mes bisa mematahkan jari Abel karena mencoba memaksa memutuskan talinya. Hingga saat talinya terlepas, Mes langsung melayangkan tendangannya pada wajah lawannya itu. Mengejutkannya, Abel lalu menggunakan sebuah mantra yang bisa membuat si Mes menjadi boneka. Ia pun kemudian mencoba mengambil koin emas di pakaian si Mes, walau yang ia temukan malah kue sus, membuat Mes yang marah karena kue susnya diambil, menghajar si Abel dan lalu kembali dalam wujud semula dengan sendirinya. Abel yang marah lalu menggunakan kekuatan yang ia serap dari para murid, membuatnya bisa menciptakan boneka besar menggunakan sihir tingkat keduanya, di mana boneka itu bisa merubah apapun dalam radius 100 meter jadi boneka juga jika terkena benangnya. Mes diserang dengan benang lalu dipukuli habis-habisan, walau nggak butuh waktu lama untuknya bisa menghancurkan boneka besar tersebut.
Love ternyata melihat pergerakan Mes yang berhasil memutuskan benangnya sebelum benang itu mengenai tubuhnya. Sementara si Abel auto keringet dingin melihat kekuatan lawannya itu. Mes bergerak dengan sangat cepat ke belakang Abel dan langsung membanting anak itu dengan jurus andalannya. Setelahnya kita akan melihat flashback si Abel yang ingat kalau dulu ibunya adalah wanita baik yang memperlakukan semua orang setara walau ia berasal dari keluarga bangsawan. Namun menyedihkannya suatu hari ibu Abel ditikam oleh seorang pria yang biasa ia bagikan makanan. Karena hal tersebut, Abel yang kecewa berkata jika selama ini ibunya salah karena udah memberikan belas kasih pada orang-orang itu. Mendengar itu, Mes bilang orang jahat tetaplah orang jahat, dari status sosial manapun mereka berasal, dan berkata mendengar cerita Abel, Mes tahu Abel nggak sejahat yang dikira karena ia melakukan semua ini untuk mendiang ibunya. Abel hanya terdiam dan lalu berjanji akan melepaskan semua murid yang udah ia ubah jadi boneka hingga nggak lama Lemon pun dikembalikan pada si Mes. Setelahnya, Mes, Lemon, dan Finn pun merayakan kemenangan mereka karena Mes juga mendapatkan banyak koin dari si Abel. Hingga nggak lama Dot juga datang dan langsung bergabung merayakan kemenangannya. Di sisi lain, Ren menghentikan langkah si Lance karena ia tahu yang ada di hadapannya merupakan Lance palsu. Dan bener aja karena orang dari Innocent Zero tersebut kemudian membuka penyamarannya. Di sini, Innocent Zero disebut sebagai organisasi jahat di mana mereka udah bekerja sama dengan Abel untuk mencari sesuatu yang penting untuk Innocent Zero. Dan karena Abel udah gagal, ia ada di sana untuk menghabisi anak itu. Orang itu pun lalu melarikan diri namun seorang pria bernama John Pierre lalu datang untuk menghadapi si Rain. Sementara itu, Mes dan teman-temannya masih aja merayakan kemenangan mereka hingga nggak lama Mes izin pergi ke toilet pada teman-temannya itu. Yang sialnya orang dari Innocent Zero lalu datang dan menyerang teman-teman si Mes. Ia pun lalu menemui Abel yang udah babak belur melawan Mes membuat si Abel diejek sebagai orang yang menyedihkan. Pria itu juga membahas kegagalan Abel dan membuat anak itu mencekik dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba Mes datang membawa banyak kue sus untuk merayakan kemenangan mereka. Kocaknya, hidung Mes malah dihinggapi seekor lalat membuatnya bersin dan menumpahkan kue susnya pada si pria Innocent Zero. Tapi berkat Mes, si Abel pun terlepas dari pengaruh sihirnya. Anehnya, orang itu auto sakit kepala begitu melihat Mes sambil bertanya apakah Mes orang yang sedang mereka cari selama ini. Kejamnya, ia tetap melanjutkan rencananya untuk menghabisi Abel walau nggak diduga Abyss datang menghalau serangan itu dengan tubuhnya. Abyss lalu minta maaf pada Mes karena nggak bisa menempati janjinya untuk makan kue sus bersama. Tapi ternyata serangan si pria Innocent nggak terlalu parah karena Mes sempat melemparkan batu kecil pada pria itu. Dan karena hal tersebut, Mes memberikan sapu tangannya untuk si Abyss. Mes yang marah pun lalu menghancurkan lantai dan menendang salah satu pecahannya pada si pria jahat walau serangan Mes itu masih bisa ditahan. Mes lalu bilang ia akan memukuli pria itu jika menghalanginya membawa Abyss ke rumah sakit, namun pria tersebut malah menyerang si Mes dengan sihirnya. Nggak lama, Mes berhasil terkena serangan telak, membuat si pria Innocent kembali mencoba menghabisi Abel. Beruntung, Mes bisa bangkit dan melindungi anak itu. Si pria jahat menyerang dengan terus-menerus membuat Abyss meminta Abel untuk melarikan diri aja. Sementara si Dot nggak bisa membantu karena khawatir pria itu akan membahayakan Lemon dan Finn juga. Sialnya, pria itu lalu menyerang Mes dengan kekuatan lebih besar namun gak diduga Abel memutuskan untuk membantu Mes dengan sihir bonekanya. Sambil berkata ia ingin melihat kebenaran dengan tangannya sendiri. Sayangnya sihir sang musuh terlalu kuat sampai berhasil menghancurkan boneka milik Abel. Namun berkat itu Mes berhasil mendekat dan langsung menghajar wajah lawannya tersebut. Sialnya, si pria jahat berhasil melindungi wajahnya menggunakan sihir, hingga kocaknya pria itu yang mengira Mes menggunakan sihir mengeluarkan sebuah cermin yang mampu memantulkan serangan sihir lawan. Walau tentu sihir itu nggak berguna untuk Mes yang hanya menggunakan kekuatan fisik aja. Melihat itu, teman-teman Mes akhirnya baru menyadari jika selama ini Mes nggak menggunakan sihir. Bahkan si Abel sampai melongo mengetahui hal tersebut. Sementara si pria jahat makin yakin kalau Mes adalah orang yang sedang ia cari hingga nggak lama ia membuka sebuah dimensi sambil mengenalkan dirinya yang bernama Cell War. Cell War lalu pergi begitu aja karena katanya ia punya urusan mendesak lainnya. Setelah semua selesai, Abel membawa Abyss pergi dari sana hingga akhirnya ia pun berterima kasih pada si Mes. Sementara teman-teman Mes mengkhawatirkan Mes akan diusir dari akademi jika ketahuan gak bisa menggunakan sihir, sampai membuat si Mes gemetaran. Ketiganya lalu berjanji akan menjaga rahasia si Mes walau sial seorang siswa yang sebelumnya Abel jadikan boneka,
mendengar hal itu dan mengancam akan melaporkan rahasia si mes tersebut pada para guru. Hingga di akhir film, Cellwar melapor pada ketua Innocent Zero kalau ia udah berhasil menemukan apa yang mereka cari, lalu film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye boy.